Sisi gelap Amerika? Ya adalah. Salah satunya ya Amerika punya kota zombie. Meski di film-film kesannya Amerika tuh keren banget, sakti mandraguna tak terkalahkan, realitasnya tak seindah film yang ditayangkan. Amerika punya kota Philadelphia yang dikenal sebagai kota zombie karena banyaknya penduduk yang berperilaku aneh dan gak terkendali. Tapi sebenarnya ada apa ya? Kok bisa masyarakat di sana bisa kayak zombie dan tingkahnya aneh-aneh banget? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Aku pengen lihat area sini. Wah, parah sih area sini sih, lebih parah. Jadi guys, sebelum kita bahas kenapa warga kota ini pada kayak zombie yang mirip di film horor, kita kenalan dulu sama kotanya. Kota Philadelphia. Nah, ini tuh kota yang gede banget, salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Ya bayangin aja, penduduknya tuh banyak banget sampai jadi salah satu kota terpadat di sana. Nah, yang bikin serem, kota sebesar itu ternyata punya masalah yang cukup gelap. Lah, kenapa? Nah, karena udah lama banget nih Philadelphia sering disebut-sebut sebagai kota zombie. Kenapa bisa begitu? Ya coba bayangin aja, jalan-jalan di kota ini kayak lagi syuting film zombie beneran. Banyak banget orang yang jalannya sempoyongan, kayak lagi nyari pinjaman dengan tenor 2.000 per bulan. Kadang mereka diam aja kayak patung, terus tiba-tiba ngelakuin gerakan yang aneh yang bikin merinding. Nah, serem banget kan? Belum lagi hal itu didukung sama suasana kotanya, dimana bangunan-bangunannya pada kotor, banyak coretan-coretan, dan yang lebih bikin ngeri, banyak banget tunawisma yang tidur di jalanan. Ya pokoknya suasana kota ini tuh bikin merinding dan serasa lagi di film horor. Kalau kalian main ke Amerika, sangat-sangat tidak disarankan kalian liburan ke sana. Jangan tanya kenapa, ya karena tempatnya jorok, bau, orangnya aneh-aneh. Nah, tapi kenapa ya banyak penduduknya yang aneh kayak gitu ya? Itu semua terjadi karena obat-obatan yang terlarang. Gila sih, keadaan di Philadelphia itu udah kayak neraka dunia. Obat-obatan sampai nyebar kemana-mana, dan banyak banget orang yang ketagihan sampai jadi kayak zombie. Data menunjukkan kalau di tahun 2021 aja ada lebih dari 5.000 orang yang overdosis di seluruh Pennsylvania, dan sekitar 1.274 kasus diantaranya terjadi di Philadelphia doang. Itu artinya hampir seperempat dari total kematian akibat overdosis di negara bagian itu, dan terjadi di kota itu. Ngeri banget. Pemandangan pecandu teler berkeliaran hingga terkapar sudah biasa di Kensington Avenue di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat. Sebagian besar gambar kami ambil dari dalam mobil demi keamanan. Hingga kalau dilihat dari gaya mereka, kaca belakang mobil tim VOA pecah dilempar batu di salah satu lokasi pasar terbuka narkoba ini. Warga setempat menduga batu dilempar oleh bandar narkoba yang tak ingin terekam atau diidentifikasi pihak berwajib. Terus yang bikin miris lagi, kebanyakan korban overdosis itu adalah orang-orang dari kelompok minoritas, terutama Hispanik dan kulit hitam. Menurut data di kawasan Kensington yang terkenal sebagai pusat narkoba di Philadelphia, lebih dari 53,6% penduduknya adalah Hispanik. Jadi gak heran kalau kelompok ini paling banyak jadi korban. Tapi kenapa ya bisa sampai parah banget kayak gini? Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan yang tinggi di beberapa wilayah di Philadelphia. Banyak orang yang nggak punya pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap. Jadi mereka nyoba-nyoba narkoba buat ngilangin masalah. Terus karena banyak yang make, ya otomatis peredaran narkoba jadi makin luas dan susah diberantas. Awalnya iseng jadi nagih. Tapi kenapa wilayah tersebut bisa miskin sih? Philadelphia itu udah dari dulu punya masalah sosial, terutama di kalangan minoritas. Karena dulu itu ya, orang-orang kulit hitam dan Hispanik pada dikucilkan dan dipaksa tinggal di kawasan-kawasan kumuh. Karena waktu itu orang kulit putih pada punya privilege lebih, bisa dapat pinjaman buat beli rumah di kawasan yang lebih bagus. Nah, orang-orang yang terpinggirkan ini jadi susah banget buat keluar dari kemiskinan. Terus pas Perang Dunia Kedua selesai, banyak orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Kondisi ekonomi jadi susah banget, terutama buat
orang-orang yang udah susah dari dulu. Nah, buat menghindarin masalah, banyak orang yang mulai nyoba-nyoba narkoba. Awalnya sih buat ngilangin stres, tapi lama-lama malah ketagihan. Singkat cerita, kawasan-kawasan kumuh di Philadelphia jadi sarang narkoba. Pemerintah waktu itu kayaknya cuek aja gitu. Jadi masalah narkoba ya makin parah. Ditambah lagi orang-orang yang udah ketagihan kan butuh duit buat beli narkoba. Nah, mereka jadi terpaksa untuk melakukan hal-hal yang enggak baik buat dapetin duit. Jadi akhirnya masalah narkoba ini jadi kayak bola salju yang makin lama jadi makin gede. Nah, karena banyak banget orang yang overdosis dan jadi kayak zombie, kawasan-kawasan di Philadelphia jadi terkenal banget dengan julukan kota zombie. Sampai sekarang masalah narkoba ini masih jadi masalah besar di sana. Ya, nasi sudah jadi bubur ayam karena awalnya mengabaikan masalah ini. Ketika pemerintah Philadelphia mau ngatasin, udah terlanjur parah. Kalau dari pemerintah Philadelphia udah berusaha sekeras mungkin buat ngatasi masalah narkoba dan tunawisma. Mereka udah bikin banyak program dan menerjunkan banyak lembaga sosial buat bantuin orang-orang yang lagi susah. Tapi masalahnya nggak semudah itu. Lah, kenapa nggak bisa diatasi? Ya karena banyak banget faktor yang bikin masalah ini susah diatasi. Pertama, kesadaran masyarakatnya masih kurang. Banyak orang yang masih nganggep remeh masalah ini atau bahkan menyalahkan korbannya. Kedua, peredaran narkoba itu kayak ular berkepala banyak. Setiap jenis narkoba yang berhasil ditumpas, pasti ada aja muncul jenis baru yang lebih berbahaya. Terus, banyak juga faktor ekonomi dan sosial yang bikin orang-orang susah buat lepas dari jerat narkoba. Jadi walaupun pemerintah udah berusaha sekuat tenaga, masalah narkoba di Philadelphia masih jadi PR yang besar. Ya intinya masalah ini tuh nggak bisa diselesaikan cuma sama pemerintah doang, tapi butuh kerjasama dari semua pihak. Masyarakat Philadelphia juga harus lebih peduli dan mau terlibat dalam upaya penanggulangan narkoba. Semua harus punya tanggung jawab yang sama buat bantu yang lagi kesusahan. Tapi apakah harus menggunakan cara Paman Coki? Kayaknya solusinya dikumpulin aja yang goblok-goblok tuh diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu. Buset, di ujung tai semua itu kotoran-kotoran manusia. Bisnis ternyata masih jalan ya. Coba kita nyebrang. Jadi ini merupakan salah satu wilayah dari kota Philadelphia di mana sangat susah dikendalikan. Orang-orang ya udah pada nyebrang sembarangan, pada kencing sembarangan, pada berak sembarangan. Karena apa? Kecanduan obat-obatan gitu. Ternyata ada mereka yang membagikan sampel-sampel secara gratis. Makanya orang-orang pada kecanduan, pada ada yang nari-nari sendiri, ada yang parah. Pokoknya ketika teman-teman datang ke Philadelphia, cek berapa jauh hotel kalian dari Kensington, setidaknya 1 mile. Bakar sampah pun, botol, air keras. Gimana pendapat kamu tentang kota zombie ini? Kira-kira bakal bisa diatasi nggak nih? Atau malah tambah parah? Komen aja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau mau nyawer juga boleh. Lagi butuh asupan pundi-pundi nih buat kebutuhan rumah. Nah ya, terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.